Shalom rekan-rekan seiman seluruh dunia di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Amerika. Shalom Washington, Jerusalem. Di sini ada sedikit kesimpulan lah pelajaran kita malam ini, ya kan? Harus belajar. Setetes aja ada nyawa kita harus belajar. Karena tanpa belajar kita jadi bodoh. Yang namanya kriminal, yang namanya kejahatan pasti selalu berinovasi. Contohnya korupsi zaman Soekarno tentu beda korupsi zaman sekarang. Pemerkosa zaman dulu tentu beda zaman sekarang. Jadi kita harus cerdas, jangan goblok, oke? Amsal 24 ayat 7. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Bagi orang bodoh, wah ini mikir ketinggi-tinggi Pancasila segala macam. Nggak kado di Malaka nih nak Pancasila. Terlalu tinggi, pandai lupa. Misal baik di gereja ini yang ada di Indonesia, baik di gereja yang ada di Bengkulu maupun gereja yang ada di Papua, semuanya dalam satu negara Indonesia, satu kaitan. Kalau orang bodoh kan kayak waktu itu kan di Tangerang Selatan yang ibu-ibu mati, dia dapat gas 3 kilo itu dapat dia, tapi mati. Dituliskan, oh itu bukan di Pamulang, di Tangerang Selatan. Nah, goblok tadi ya. Terlalu tinggi, nggak sampai otaknya. Ya kan? Level Jabotabek yang ada UI yang perkaulannya sih mengerti itu. Apalagi sudah di luar Jabotabek. Pasti mereka, oh tinggi nih Pancasila tidak masuk Malaka. Pancasila tidak masuk gereja. Lah di Jabotabek aja ngomong. Itu tuh bukan Pamulang, Tangerang Selatan. Mana tahu lah anak-anak kecil. Apa dia Pancasila ngomong ke di Malaka nih. Berfantasi lah mereka kan. Pancasila itu di sekolah, di kantor gubernur, di markas Kodam, di Malaka, di rumah kita. Tidak kate Pancasila. Pastilah begitu pola pikirnya. Pasti. Apa dia tuh ngomong ke ideologi. Harga beras mahal terus. Tidak kata ideologi. Apa dia ideologi? Tahu tak kamu ideologi? Itu ide dan logi. Apa dia? Ide itu ide, misalnya nak maling, logi itu lolo dan gilo. Jadi ide lolo dan gilo. Cara udah ngerti. Jadi jelasnya, kesimpulannya jelas mereka tidak sampai ke sana. Jelas paham Amsal 24 bicara ayat 7, hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Bingung mereka. Woi, Pancasila tuh adanya di SD, itu di antara foto Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran, di tengahnya Pancasila. Di warung dak kate Pancasila. Di WC dak kate Pancasila. Di tempat tidur dak kate Pancasila. Gilo dia tuh Pancasila ngomong ke di warung. Mana ada Pancasila di warung? Di SPBU dak kate Pancasila. Pancasila itu ada di Koramil lah, di kontrak Koramil lah. Gambar Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Pancasila. Di kantor Kapolsek, gambar Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Pancasila. Aman di rumah kita udah kate gambar Pancasila mana? Itulah kan. Artinya gagal total. Kenapa? Karena udah capek. Miskin. Gimana ini siang malam kita ini kan? Datang kawan itu kan. Inilah namanya perang data. Udah terbaca nih. Sebelum masuk ideologi Pancasila udah diambil dulu datanya. Data apa? Gampang. Misal, data orang Indonesia ini sebulan sekali berapa maksimal ngisi kuota? Orang Indonesia sebulan sekali berapa maksimal ngisi BBM? Ada itu pasti di luar negeri data. Isi kuping saya pasti belajar. Itulah namanya perang ideologi. Biasa itu paling data kayak itu. Misal. Jadi jelas ya, hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Makanya mereka bingung. Ini dari roh Allah, kata pendeta-pendeta. Roh Kudus, dari Roh Kudus. Oh, kau menjelaskan Pancasila aja kau gagal total, apalagi menjelaskan Roh Kudus. Coba suruh pendeta-pendeta cabut, jelaskan Pancasila di gereja. Mana bisa gagal total semua, apalagi menjelaskan Roh Kudus. Hah? Betul? So-soan juga rombongan-rombongan ini. Kila nih, tabok isi kau ya. Tolol tuh tolol baik, tapi jangan dungu. Kata Rombong Rocky Gerung yang gak diskusi. Masih gak di TV itu yang apa?
Indonesia Lawyer Club itu, karena Ilyas itu. Dan ada lagi ya. Bodoh boleh, tapi jangan dungu. Orang bodoh mau belajar, orang dungu. Aku nih paling hebat, aku nih paling jago. Kalau Nando kan kata dalam tempurung. Nggak tahu bahwa sekarang buka berperang pakai keris lagi, tapi pakai nuklir. Jadi jelasnya, ini terlalu tinggi bagi mereka. Maka dipejeli terus kan, bodoh, dipejeli terus tinggi, tidak sampai. Ya kan? Bicara masalah berapa banyak orang punya ATM di Indonesia ini. Berapa banyak orang punya kiris. Udah dipejelin fantasi ini. Ah, sudah-sudahlah kata, pasti tumbang. Karena itu teman-temanku sih masih penting dunia. Tetap semangat. Armageddon pasti terjadi. Perang dunia terbesar dan terakhir tak terhindarkan. Tabir bait telah terbelah dua. No dong. Semuanya menuju ke sana. Serentak. Ini jelas terkoordinasi. Baik kejadian di India Pakistan, kejadian di Ukraina Rusia, maupun kejadian di Indonesia. Semuanya terkoordinasi. Jelas. Terus semangat. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Keep spirit high, my factor. Besok kita ketemu lagi ya. Semangat.